Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 2 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menyembah satu-satunya Allah yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan kita pada hari ini tanggal 2 Januari 2022 berjudul Dialah Raja Kekal. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Pernyataan akan dirinya yang Allah telah berikan di dalam firman-Nya adalah untuk kita pelajari. Inilah yang kita boleh usahakan untuk mengerti. Tetapi selebihnya kita tidak boleh melewatinya. Kecerdasan yang paling tinggi boleh digunakan sampai pikiran itu sendiri lelah dalam mereka-reka keadaan Allah itu. Tetapi usaha itu tidak akan berhasil. Masalah ini belum diberikan kepada kita untuk dipecahkan. Tidak ada pikiran manusia yang dapat memahami Allah. Janganlah ada orang yang mencoba mengadakan spekulasi tentang keadaannya. Di sini berdiam diri itu lebih baik. Yang Maha Kuasa itu berada di luar jangkauan perbincangan. Bahkan para malaikat pun tidak diizinkan untuk mengikuti musyawarah antara Bapa dan Anak itu ketika rencana keselamatan diadakan. Manusia tidak boleh ikut campur dalam kerahasiaan yang maha tinggi. Kita tidak tahu apa-apa tentang Allah sebagaimana anak-anak kecil, tetapi sebagai anak kecil, kita bisa mengasihi dan menuruti Dia. Gantinya berspekulasi tentang keadaannya atau hak istimewanya, biarlah kita memperhatikan kata-kata yang telah diucapkannya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 391 dan 392. Dengan cara menyelidiki, manusia tidak dapat menemukan Allah. Janganlah seorang pun dengan tangan lancang menyingkap tirai yang menudungi kemuliaannya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Inilah bukti kemurahannya, bahwa ada tempat persembunyian kuasanya. Karena menyingkap tirai yang menyembunyikan hadirat ilahinya berarti kematian. Tak ada pikiran yang fana dapat menerobos rahasia di mana yang Maha Kuasa tinggal dan bekerja. Hanyalah apa yang Ia anggap pantas untuk dinyatakan itulah yang dapat kita pahami tentang Dia. Penalaran harus mengakui suatu wewenang tertinggi itu sendiri. Hati dan kecerdasan harus tunduk kepada yang Maha Besar. Aku ada. Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 401. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini masih mempunyai hubungan dengan renungan kemarin. Namun sebelum kita pelajari dan lihat hubungannya, ada baiknya kita pahami hal yang berikut ini yang terdapat dalam paragraf pertama renungan hari ini. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 17 paragraf 1 berkata, kecerdasan yang paling tinggi boleh digunakan sampai pikiran itu sendiri lelah dalam mereka-reka keadaan Allah itu, tetapi usaha itu tidak akan berhasil. Janganlah ada orang yang mencoba mengadakan spekulasi tentang keadaannya. Di sini berdiam diri itu lebih baik. Perhatikan yang ditandai warna kuning. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan keadaan Allah. Sementara dalam tulisan aslinya berkata the nature of God. Kedua hal ini berbeda.
Keadaan Allah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi the state of God atau God's state. Sementara kata nature berarti alamiah atau kodrat. Karenanya terjemahan yang benar adalah kecerdasan yang paling tinggi boleh digunakan sampai pikiran itu sendiri lelah dalam mereka-reka alamiah Allah itu. Tetapi usaha itu tidak akan berhasil. Janganlah ada orang yang mencoba mengadakan spekulasi tentang alamiahnya. Di sini berdiam diri itu lebih baik. Mengapa hal ini penting kita ketahui? Agar kita jangan keluar dari konteksnya. Saudaraku dalam Tuhan, buku The Ministry of Healing atau yang diterjemahkan menjadi Membina Keluarga Sehat oleh IPH, ditulis oleh Ellen G. White sebagai tanggapan kepada ajaran sesat panteisme yang ditulis dalam buku The Living Temple oleh John Harvey Kellogg. Dan khusus pada bab 35, White menyatakan siapa Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan dalam bab 36, dia menjamah tentang panteisme. Bagi yang ingin tahu apa yang Kellogg ajarkan, berikut cuplikannya dari The Living Temple halaman 28 paragraf 2. Dikatakan, Allah adalah penjelasan tentang alam. Bukan Allah di luar alam, tetapi di dalam alam, memanifestasikan dirinya melalui dan di dalam semua benda, gerakan dan beragam fenomena alam semesta. Jadi, ajaran panteisme Kellogg ini menyatakan bahwa Allah ada di dalam semua benda, dan Kellogg memberikan contoh pohon. Dia katakan pohon tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ada kuasa kreatif yang terdapat di dalam pohon tersebut yang secara terus-menerus bekerja maju. Nah, kuasa kreatif dalam pohon tersebut menurut Kellogg adalah Allah itu sendiri. Apakah ini alkitabiah? Tentu tidak. Allah cukup berfirman, maka semua jadi dan bertumbuh serta berkembang biak. Itu sebabnya tentang hal ini Nyonya White tanggapi dengan menuliskan yang berikut ini dalam buku The Ministry of Healing halaman 413 paragraf 5. Yang diterjemahkan dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 374 paragraf 5 berkata, hasil karya Allah di alam bukan berarti Allah sendiri ada dalam alam. Benda-benda alam adalah ungkapan tabiat dan kuasa Allah, tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa alam itu Allah. Oleh karena ajaran panteisme inilah Nyonya White menasihatkan jangan mereka-reka alamiah Allah. Bukan keadaan Allah, tetapi alamiah Allah. Sebab Kellogg mengajarkan Allah ada dalam setiap benda, termasuk benda mati. Nyonya White katakan ajaran itu datang dari kegelapan, datang dari setan. Karenanya, Nyonya White mengabarkan tentang Allah yang benar dalam bab 35 dari buku The Ministry of Healing. Supaya umat Advent pada zaman itu dan bahkan sampai zaman sekarang ini dapat mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Silahkan saudara baca bab 35 dan bab 36 dari buku Membina Keluarga Sehat, atau lebih baik lagi membaca buku The Ministry of Healing. Karenanya Allah tidak pernah menyatakan tentang alamiahnya kepada kita. Tentang hal ini berdiam lebih baik. Tetapi Allah dengan jelas menyatakan di dalam Alkitab identitasnya, bahwa dia adalah Allah Bapa dan dia memiliki seorang anak. Dan dia juga menyatakan akan namanya yang adalah karakternya. Tentang hal-hal inilah yang dapat kita pelajari agar kita mengenal Allah dengan benar. Dan renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah yang benar itu adalah Raja kekal. Sebab sesuai pernyataan Yeremia dalam Yeremia 10 ayat 10 yang berbunyi, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Inilah hubungannya dengan pekabaran renungan yang kemarin, bahwa ayat ini menyatakan Raja yang kekal, dan itulah yang diajarkan oleh renungan hari ini. Berdasarkan pembelajaran dari Alkitab dan Roh Nubuat, kepada kita telah dinyatakan bahwa Allah yang benar dan Allah yang hidup itu adalah Allah Bapa. Karenanya berdasarkan ayat ini juga Allah Bapa disebut Raja yang kekal. Apakah benar demikian bahwa Raja kekal itu adalah Allah Bapa? Mari kita lihat
ayat inti renungan hari ini yang berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 17, "Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin." Raja yang kekal itu dikatakan tidak nampak, dan dia hanya satu. Esa dikatakan dalam ayat ini. Siapakah dia? Yohanes 1 ayat 18 mengungkapkan, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah," artinya tak nampak, "tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Jelas bahwa Allah tidak nampak itu, yaitu Allah yang tidak pernah seorang pun pernah lihat, adalah Allah Bapa. Dan karena dia tidak nampak, karenanya dia menyatakan dirinya melalui anaknya. Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 15 yang berbunyi, "Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan." Ia di sini adalah Yesus. Jadi Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak nampak. Karenanya jelas berdasarkan penjelasan Alkitab, Raja yang kekal itu yang tidak nampak adalah Allah Bapa. Karenanya, sesuai nasihat Nyonya White tadi, jangan mereka-reka alamiah Allah, maka Allah yang dimaksud adalah Allah Bapa. Janganlah kita mereka-reka alamiah Allah Bapa. Berdiam diri lebih baik. Sebab memang Allah Bapa tidak nampak. Lalu bagaimana kita bisa jelaskan alamiahnya? Tentu tidak bisa. Tetapi John Harvey Kellogg mencoba dengan ajaran panteismenya yang sesat. Jangankan kita manusia, malaikat saja yang berada di sorga tidak bisa. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 17 paragraf 2. Bahkan para malaikat pun tidak diizinkan untuk mengikuti musyawarah antara Bapa dan Anak itu ketika rencana keselamatan diadakan. Inilah dasarnya mengapa malaikat juga tidak bisa. Nah, perhatikan, Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa musyawarah sorga itu adalah antara Bapa dan Anaknya. Hanya dua. Rencana keselamatan itu dibuat hanya oleh dua oknum ilahi, yaitu Bapa dan Anaknya. Dan ini berkali-kali Nyonya White nyatakan. Berikut salah satu contohnya yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 492, paragraf 5. Berbunyi, "Sebelum landasan-landasan dunia diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus manusia jika manusia dikalahkan oleh setan." Rencana keselamatan ini Allah Bapa dan Anaknya telah sepakati dan sediakan bahkan sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Oleh karenanya Lucifer cemburu, sebab Bapa hanya melibatkan Anaknya dalam musyawarah sorga. Dan oleh karena itu Lucifer menebar hasutan kepada para malaikat. Apakah hasutan setan itu? Kita baca Testimonies for the Church volume 3 halaman 328 paragraf 1 berkata, "Sindiran setan mulai berlaku sampai mereka benar-benar percaya bahwa Bapa dan Anak adalah musuh mereka dan setan sang dermawan." Setan berhasil menghasut sepertiga malaikat sehingga mereka percaya bahwa Bapa dan Anaknya adalah musuh mereka. Hanya dua oknum ilahi yang Lucifer musuhi, yaitu Bapa dan Anaknya. Karenanya jelas, saudaraku dalam Tuhan, kita bukan untuk mempelajari tentang alamiah Allah Bapa, tetapi kita belajar untuk mengenal identitasnya, bahwa ada yang disebut Allah Bapa dan ada yang disebut Anak Allah. Alkitab juga menyatakan tentang namanya. Yeremia tadi dalam Yeremia 10 ayat 10 menyatakan tentang Tuhan dalam huruf besar, yang disebut Allah yang benar dan Allah yang hidup. Nah, apakah Tuhan dalam huruf besar itu? Mari kita buka buku Mazmur 83 ayat 19 yang berkata, "Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi." Tuhan dalam huruf besar itu adalah nama, yaitu namanya Allah yang benar, yang adalah Allah Bapa. Jadi Allah Bapa bernama Tuhan dalam huruf besar. Itu karenanya pemazmur berkata, "Engkau sajalah yang bernama Tuhan." Jika disebut engkau sajalah, artinya hanya satu, Esa. Hanya Allah Bapa yang bernama Tuhan dalam huruf besar.
Nah, Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh yang kemudian diterjemahkan menjadi Jehovah dalam bahasa Inggris. Itu sebabnya Alkitab versi King James menyatakannya secara langsung. Mazmur 83 ayat 18 dalam versi King James berkata, "That man may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the most high over all the earth." Karenanya jelas bahwa Jehovah itu adalah namanya Allah yang benar, Allah yang hidup, yang adalah Allah Bapa. Dialah Raja yang kekal. Jehovah adalah Raja kekal. Dia adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa mencatat dalam Keluaran 6 ayat 2 atau Keluaran 6 ayat 3 dalam bahasa Inggris, "Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan atau Jehovah, aku belum menyatakan diri." Inilah Allahnya bangsa Israel jasmani yang disebut dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah Allahnya jemaat mula-mula juga. Mari kita baca Kisah 3 ayat 13 di mana Petrus mengkhotbahkan, "Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Allah yang Petrus sembah sama dengan Allah yang nenek moyang mereka sembah, yaitu Allah Bapa, dan Dia punya anak, yaitu Yesus Kristus. Petrus tidak menyatakan adanya pergantian Allah atau adanya perubahan doktrin tentang Allah. Tidak ada. Allah yang Petrus sembah sama dengan yang Musa sembah, dan Dia adalah Allah Bapa, Raja yang kekal. Siapakah yang saudara sembah? Dengan Allah yang manakah saudara mendekatkan diri? Pastikan Allah yang saudara sembah adalah Allah Bapa, sebab Dialah Raja kekal. Dialah yang tak nampak, dan Dia dapat kita dekati hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman Tuhan yang indah pagi hari ini. Semakin jelas bahwa Allah yang benar, Allah yang hidup, Raja yang kekal, Dia adalah Allah Bapa. Kepada Dialah kami harus mendekat, Dialah yang kami harus sembah, dan semuanya dapat kami hidupkan hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati ini ya Yesus, agar kami tinggal dalam Engkau, sehingga kami menyembah Allah yang benar dan mendekat kepadanya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.